Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang sangat indah dan merdu. Bahkan ada cerita tentang kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Berikut kisahnya. Nabi Daud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya di wilayah Baitul Maqdis. Nama lengkapnya adalah Daud bin Aisyah bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadib bin Iram bin Hasrun bin Farsun bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Ibnu Katsir menceritakan hal ini dalam bukunya yang berjudul Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil Nabi Daud alaihissalam sudah dikaruniai banyak hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatannya terlihat dari keberhasilannya mengalahkan Jalut. Selain itu, ia juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang sangat merdu. Berkaitan dengan suaranya yang sangat indah, ada sebuah cerita yang sangat terkenal, di mana ada kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saba ayat 10 yang berbunyi, "Sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat selanjutnya, yakni surah As-Saba ayat 18 yang berbunyi, "Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman." Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya berkomentar mengenai ayat ini. Gunung-gunung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dia telah menganugerahkan suara yang sangat merdu kepada Nabi Daud alaihissalam, suatu karunia yang tidak diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, burung-burung yang terbang di angkasa mendarat untuk mendengar lantunan suaranya. Gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya di waktu pagi dan sore. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam, melainkan ia akan berjalan dengan sebelah kakinya seperti berdansa. Manusia dan segala jenis hewan akan rela berhenti untuk mendengarkan kemerduan suaranya. Bahkan ada dari hewan-hewan itu mati kelaparan dan sungai pun berhenti mengalir. Ibnu Jurayj pernah bertanya kepada Atta tentang membaca kitab suci yang dilakukan. Kemudian ia menjawab, "Hal itu tidak mengapa. Aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Daud alaihissalam pernah mengambil rebana dan menabuhnya. Lalu beliau membaca kitab suci. Beliau mengulang-ulang suaranya. Beliau sengaja melakukan hal itu agar beliau bisa menangis. Begitu juga yang mendengarkannya." Di samping memiliki suara yang amat merdu dan indah, Nabi Daud alaihissalam juga sangat cepat dalam membaca kitab Zabur. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Daud sangat lincah dalam membaca kitab. Beliau pernah memerintahkan seseorang memasang pelana kudanya yang sementara beliau sendiri membaca kitab. Sebelum pelana kuda itu selesai dipasang, beliau lebih dulu selesai membaca Al-Quran kitabnya. Beliau juga tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Mengenai anugerah suara yang sangat indah milik Nabi Daud alaihissalam, salah seorang sahabat Rasulullah SAW ternyata juga memiliki suara yang mirip dengan milik Nabi Daud alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwasanya Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari ketika ia sedang membaca Al-Quran.